Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan Ibu di hari ini. Kita akan lanjut pelajaran kita masih di tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 5 dan 6. Seperti biasa, Ibu selalu mengingatkan kamu untuk berdoa sebelum belajar. Dengan begitu, kamu menunjukkan rasa syukurmu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Coba perhatikan teks bacaan dan gambar yang ada pada slide. Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerakan dasar memutar. Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk. Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan ketika bermain. Ayo mengamati. Amati dan bacalah teks percakapan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Coba perhatikan percakapan antara Siti, Dayu, Udin, dan Beni. Siti berkata, "Halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya?" Lalu Udin menjawab, "Betul, halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya?" Lalu Dayu berkata, "Ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya?" Terakhir Beni menjawab, "Di rumahku mungkin ada. Biar aku ambil sebentar ya. Mudah-mudahan ada." Jadi, ketika bermain, kamu juga harus memperhatikan aturan keselamatan, seperti yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya. Karena bila kita bermain tanpa memperhatikan aturan keselamatan, keselamatan diri kita dapat terancam. Misalnya saja, genangan air bisa membuat kita terpeleset dan jatuh. Maka dari itu, kita harus memperhatikan lingkungan tempat kita bermain. Sekarang bacalah kutipan percakapan Udin dan teman-teman berikut dengan benar. Yang pertama, bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Yang kedua, bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Ketiga, di mana kita mendapatkan alat pel karet? Keempat, siapa yang punya? Nah, kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya. Kamu perhatikan, pada 4 kalimat ini di akhirnya ada tanda tanya. Ini ya nak ya. Kita dapat menggunakan kata siapa, di mana, dan bagaimana pada kalimat tanya. Hari ini kita akan belajar menggunakan kalimat tanya. Oke, kita lanjut. Amati dan bacalah teks percakapan berikut dengan nyaring. Ada percakapan Udin dan teman-temannya. Mari perhatikan apa yang sedang mereka bicarakan. Udin, "Selamat datang ya teman-teman. Aku senang dengan kehadiran kalian. Naik apa tadi ke sini?" Lani menjawab,
Iya, sama-sama Udin. Kami juga berterima kasih telah diundang. Kami tadi naik sepeda. Siapa saja yang diundang Udin? Pukul berapa acaranya dimulai? Udin menjawab, yang diundang ada tetangga, teman-teman, dan juga ibu guru. Acaranya dimulai pukul 2 siang. Tapi di mana ibu guru ya? Bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Edo berkata, baiklah Udin, sebelum minum kita harus berdoa. Jangan lupa memegang gelas dengan hati-hati agar tidak pecah. Siapa yang mau memimpin doanya? Beni berkata, biar aku saja. Sebelum minum, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Jadi, percakapan Udin dan teman-teman adalah tentang acara yang dilakukan di rumah Udin. Mereka sedang menunggu teman-teman yang lain, tetangga dan juga ibu guru. Acaranya dimulai jam 2 siang. Sekarang ayo membaca. Bacalah kalimat-kalimat tanya berikut dengan nyaring. Naik apa tadi ke sini? 2. Siapa saja yang diundang Udin? 3. Pukul berapa acaranya dimulai? 4. Di mana ibu guru ya? 5. Bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya, bukan? Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Perhatikan, di setiap akhir kalimat diberi tanda tanya. Itulah dia kalimat tanya. Sekarang coba perhatikan. Di sini ada gambar kue ulang tahun. Nah, dari gambar ini cobalah kamu buat beberapa kalimat tanya menggunakan kata tanya mengapa, kapan, bagaimana, di mana, siapa, apa. Contoh ya. Mengapa ada kue ulang tahun? Ya, kita bisa bertanya seperti itu ya. Nah, jawabannya karena ada yang berulang tahun. Nah, kamu bisa buat kalimat tanya yang lainnya dengan kata tanya kapan. Kapan ulang tahunmu? Atau kapan acara ulang tahun itu diadakan? Ya, jangan lupa berikan tanda tanya di akhir kalimat. Perhatikan, tulislah kalimat tanya berdasarkan gambar yang kamu amati. Tuliskan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Tuliskan pada kolom berikut dengan rapi. Ya, yang pertama di sini apa. Nah, yang kedua mengapa, ketiga kapan, 4 siapa, 5 di mana, 6 bagaimana. Cobalah kamu berlatih. Nanti ibu akan membantumu bila kamu menemukan kesulitan. Coba kamu tuliskan di buku tugasmu. Kita masih lanjut pelajaran kita. Ayo membaca. Udin dan teman-teman berdoa bersama sebelum minum. Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah. Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Udin dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Tahukah kamu contoh kegiatan lain yang menunjukkan persatuan dalam menjalankan ibadah? Iya. Nah,
Seperti di awal video tadi, Ibu ingatkan kamu untuk berdoa. Berdoa itu salah satu contoh menjalankan ibadah, ya. Begitupun Udin dan teman-temannya. Mereka berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Mereka tidak saling memaksakan kehendak dan menunjukkan sikap hidup rukun. Apakah kamu bisa menyebutkan contoh kegiatan lain yang menunjukkan persatuan dalam menjalankan ibadah? Iya, contohnya menghormati agama orang lain, ya, dengan tidak mengejek atau menghina ajaran agama orang lain. Kita sudah menunjukkan sikap persatuan dalam menjalankan ibadah. Sekarang kita akan belajar kembali tentang jam. Perhatikan gambar jam berikut dengan teliti. Bilangan berapa saja yang kamu lihat? Iya, ini adalah sebuah jam dinding. Ada bilangan 1 sampai dengan 12, bukan? Ya, kamu bisa perhatikan ya. 1, 2, 3 sampai dengan 12. Sehari semalam ada 24 jam. Jadi dalam sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Ya, perhatikan supaya kamu paham ya nak ya. Dalam sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 01. Titik. 01. Maksud ibu, cara menulisnya 01.00. Nah, kita baca pukul 1. Penulisan diteruskan ke pukul 13.00 hingga pukul 24.00. Pukul 24 sama dengan pukul 12 malam. Perhatikan kembali gambar berikut. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 14. Iya. Kenapa dikatakan pukul 14? Karena ini sudah siang ya nak ya. Ada petunjuknya di bawah. Siang. Nah, bila tadi sudah berputar sampai angka 12, maka selanjutnya bila dia bergeser ke nomor 1, kita tidak katakan pukul atau kita tidak tulis pukul 01.00, melainkan 13.00. Kita tambahkan 12, kemudian 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Maka dalam sehari semalam itu ada 24 jam. Ingat ya, kalau sudah pukul 12 siang, penulisan waktu ditambahkan ya nak ya. Ditambahkan dengan 12 tambah angka berapa yang ditunjukkan oleh jam. Ya, ini ditunjukkan angka 2. Maka 12 tambah 2 sama dengan 14. Ditulis pukul 14.00. Dibaca pukul 14. Nah, berikutnya ini sudah sore. Artinya 12 ditambah 5. Berarti pukul 17. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 17. Ya, caranya bagaimana? 12 tambah angka berapa yang ditunjukkan? 5. Maka 17. Pukul 17. Sekarang malam. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 20. Mengapa dikatakan pukul 20? Karena 12 ditambah 8 ya nak ya. Maka kita sebutkanlah pukul 20. Ditulis pukul 20.00. Nah, begitulah cara membaca jam
untuk 24 jam. Ayo berlatih. Ini tugas kamu yang kedua di hari ini. Tulislah tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut dengan tepat. Ya, di sini diberi petunjuknya ya nak ya. Berarti sudah lewat dari jam 12 siang. Yang pertama malam. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul. Nah, perhatikan. Caranya tadi bagaimana? 12 ditambah angka berapa yang ditunjukkan oleh jarum jam? 12 tambah 9 sama dengan pukul 21. Selanjutnya, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul. Nah, ini jarum jam menunjukkan angka 3. Berarti 12 tambah 3 sama dengan 15. Berikutnya siang. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul. Nah, ini kan masih siang ya nak ya. Jadi pukul 12. Ditulis pukul 12.00. Ini malam. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul. Perhatikan. 12 tambah 11 sama dengan 23. Jadi ini pukul 23. Yang terakhir sore. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul. Nah, bagaimana tadi caranya? 12 tambah 4 sama dengan 16. Ditulis pukul 16.00. Nah, inilah tugas kamu di hari ini. Ada 2 ya nak ya. Tadi membuat kalimat tanya dan yang kedua ini membuat atau menulis tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam. Kamu kerjakan di buku tugasmu. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing siswa tentang tanda waktu yang ditunjukkan oleh jarum jam hingga pukul 24 malam di rumah. Jadi, orang tua supaya membimbing anak-anak di rumah cara membaca jam hingga pukul 24 malam di rumah. Sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu. Ibu harap kamu dapat memahami penjelasan yang Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pelajaran kita berikutnya.